Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani dengan NIM 2014-23029 akan mewawancarai narasumber bersama Bapak Bambang. Yang kebetulan Bapak saya sendiri. Saya akan mewawancarai tentang apa itu kaulinan barudak. Sebelum menjurus ke apa itu gundu, permainan yang dulu Bapak sering mainin, saya mau nanyain dulu tentang apa itu kaulinan barudak menurut Bapak. Kaulinan barudak, kaulinan itu kan dari bahasa Sunda, artinya permainan. Barudak itu kan anak-anak, jadi permainan anak-anak. Mungkin itu bisa diidentikan permainan anak-anak tempo dulu. Contohnya main gundu, layangan, kemudian kalau yang anak perempuan sonlah, congklak dan sebagainya yang memang saat ini sudah jarang ditemui. Intinya yang dinamakan kaulinan barudak ya permainan anak-anak, definisinya itu kalau menurut Bapak. Terus yang kedua, Bapak kan dulu katanya suka main gundu ya. Definisi gundu itu apa sih sebenarnya, permainan apa? Gundu itu kan semacam bola kecil yang terbuat dari kaca. Ada yang dari kaca, ada juga yang dari tanah liat. Yang ukurannya kecil gitu. Cara mainnya kan itu digunakan biasanya bisa berdua atau berkelompok juga bisa. Berdua, satu lawan satu, atau berkelompok dengan membentuk kelompok-kelompok, atau juga berkelompok tapi masing-masing sebagai lawan gitu. Mainnya kan yang disentil begini. Nah, begitu. Ada juga katanya dulu kalau di Jawa Tengah begini sentilnya. Kalau di Padang juga ada juga yang caranya begini. Nah, ya intinya berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil yang paling banyak. Dulu kan ya permainan gundu itu sangat booming ya di kalangan anak-anak. Nah, fungsinya tuh untuk apa sih sebenarnya? Banyak. Dari yang Bapak rasakan dulu ya, dengan bermain gundu, manfaatnya secara filosofis kan kita memupuk rasa percaya diri, setidaknya melatih kekompakan, chemistry antar teman, kemudian rasa empati ya. Empati, kemudian juga semangat berjuang kan. Secara tidak langsung itu nilai-nilai itu memang dari permainan gundu tertanam gitu. Kemudian juga tapi ada juga nilai sportivitas di situ kan. Ada latihan kejujuran, kesadaran pada kita. Setidaknya dari situ kita tahu bahwa mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi ada nilai sportivitas di situ. Pertanyaan terakhir, perbedaan yang dialami antara anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu yang Bapak rasain apa? Paling terasa sih ini faktor teknologi. Anak dulu kan main apa adanya gitu ya. Apa saja bisa dijadikan alat permainan. Contoh selain main gundu ya, misalnya main mobil-mobilan. Kalau dulu Bapak untuk main mobil-mobilan karena orang tua tidak mampu membelikan alat-alat mobil-mobilan, dari sandal dibikin roda, kemudian pakai kayu dan sebagainya. Kemudian juga main pedang-pedangan juga kan dari gedebok pisang. Jadi tidak selalu membeli gitu. Beda dengan zaman sekarang kan, segala serba mudah, apalagi dengan adanya alat-alat teknologi, ada alat komunikasi. Tapi kalau dibanding-bandingkan sebetulnya ya tidak bisa dibandingkan karena zamannya memang beda gitu. Versi anak dulu mungkin kalau menurut Bapak senang zaman dulu, tapi menurut kamu mungkin beda lagi. Yang mending ayeuna lah gitu kan, mungkin gitu. Ya, sekarang kan serba mudah, tapi kalau dulu ya memang segala susah. Tapi di situ justru uniknya kita dituntut berkreatif, kemudian menemukan ide-ide untuk membuat sesuatu. Tapi bukan berarti anak sekarang nggak kreatif. Anak sekarang juga bisa kan, justru dengan teknologi juga mereka tetap dituntut kreatif gitu. Jadi perbedaan pasti ada, tapi masing-masing pasti
tidak bisa dikategorikan zaman dulu lebih asik atau zaman sekarang, nggak bisa juga, tergantung sudut pandang masing-masing. Bapak juga tidak menyalahkan kalau anak sekarang ya enak zaman sekarang, nggak bisa disalahkan karena versinya masing-masing sudah berbeda gitu. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu pasti gitu. Paling segitu Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Sekian dari saya Yuliani. Ini untuk tugas kebudayaan Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.